Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adda alaina min barakatihi wa fikum fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ke usulul Islam, ya, pokok Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Sifate Gusti Allah Ar-Rahmani, dat kang welas asih kang gede-gede ing dalem dunya lan akhirat. Sifate Gusti Allah Ar-Rahimi, dat kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Usulul Islami iku nerangake bab dasar-dasar Islam, pokok-pokoknya Islam. Jadi Islam itu ya memiliki dasar. Seperti negara itu kan memiliki dasar negara, ya, dasar negara. Nanti ada Pancasila, kemudian ada undang-undang dasarnya, ada Bhinneka Tunggal Ika-nya. Nah, Islam juga demikian. Artinya kalau kita sudah mengakui sebagai seorang muslim, maka harus paham usulul Islam, dasar-dasarnya Islam. Al-Islamu utawi kang aran Islam. Yang pertama, apa itu Islam? Huwa utawi Islam iku al-inqiyadu manut lima marang perkara jaa kang teko bihi kelawan ma. Jadi Islam itu ya manut, taat, patuh. Itu ciri atau dasar Islam. Ada orang Islam kok ndak patuh, ndak taat, ya, orang manut, berarti dasar Islamnya belum bisa dipegang. Ya, karena yang menjadi pokok utama usulul Islam, Islam sendiri bil makna al-inqiyad, yaitu taat. Taat dengan apa? Lima ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Lima kelawan perkara ja'a kang teko bihi kelawan masopoan nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi wasallamalan paring keselamatan sopo Allah. Bittiba'il awamiri kelawan anut piro-piro perintah, wajtina bin nawahilan ngedoi piro-piro larangan. Jadi kalau kita itu mau memaknai Islam secara dasar, itu secara usul, paling pokok dalam Islam adalah ketaatan kita kepada Allah dan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah. Wis iku tok dasar atau usul daripada Islam. Nah, dengan cara apa? Imtithalu awamir wajtinabin nawahi, yaitu menjalankan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah. Itu maka takwa itu menjadi rukun dalam khutbah. Kalau khutbah kan mesti ada takwanya, ya. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Itu berarti memang betapa pentingnya takwa di dalam Islam, bahkan menjadi rukun. Ada khotib kok ketika khutbah tidak membaca wasiat takwa, itu batal semua. Itu khotibnya batal, semuanya batal melaksanakan ibadah Jumatan. Kenapa? Lupa tidak membaca wasiat takwa. Mongko mesti ono wasiat takwa. Ittaqullah, pakai bahasa Arab. Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Iku rasa ngapal keyatiku sing penting mangkat Jumatan mesti apal. Itu bahasa Arabnya. Kemudian bahasa Indonesianya biasanya, marilah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, itu caranya seperti itu. Nah, usulul Islam mongko utawi dasare Islam iku arbaatun ono papat.
Nah, dasarnya Islam itu ada 4. Al-Quran, suwiji Al-Quran, wal hadith ulan hadith, wal ijma' ulan ijma', wal qiyas ulan qiyas. Dasar hukum Islam itu ada 4. Artinya semua hukum yang ada dalam Islam ini sumbernya itu 4. Al-Quran, hadith, ijma', qiyas. Ya, Al-Quran, hadith, ijma', dan qiyas. Nah, ini sumber daripada Islam. Nah, Al-Qur'anu utawi kang aran Qur'an. Al-Qur'anu utawi kang aran Qur'an, huwa ya Qur'an iku kitabullah, kitabe Allah. Iku kitabullah, kitabe Allah, al-munazzalu kang den turunake ala sayyidina ingatase bendoro kita rupane Muhammadin, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Al-Qur'an itu apa? Karena ada Al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas. Yuk hafalkan Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas. Itu sumber hukum Islam yang muttafaqun alaih. Artinya semua ulama itu mengakui bahwa 4 ini adalah sumber hukum Islam. Jadi kalau mau lebih luas lagi, lebih dari 4. Ada belasan sumber hukum Islam. Tapi yang semua ulama sepakat itu hanya 4. Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Al-Quran sudah paham. Apa itu? Kitabullah. Yaitu kitabnya Allah, al-munazzalu ala sayyidina Muhammadin, yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya untuk apa? Li islahin nas, bagusake menungso. Ya, agar manusia itu baik. Fi dinihim ing dalam agamane nas, wa dunyahum lan dunyone nas, wa akhiratihim lan akhirate nas. Sudah paham Al-Qur'an? Kitab yang diturunkan kepada Rasulullah untuk kebaikan manusia. Ya, kebaikan hidupnya, agamanya, akhiratnya, dunianya. Simpel enggak? Simpel ya, Islam ya. Apa? Quran dimaknai kitabullah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kebaikan manusia. Ya, kebaikan agama, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Itu makna Islam. Makna Quran. Al-haditsu tawi kaping pindho niku hadis. Sumber hukum yang kedua selain Al-Qur'an adalah hadis. Apa itu hadis? Huwa ya hadis iku aqwalun nabi. Pengendikane Kanjeng Nabi. Hadis iku ucapane Kanjeng Nabi. Wa a'maluhu lan penggaweane Kanjeng Nabi, amalnya Kanjeng Nabi. Kalau ucapan kan banyak. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Itu berarti ucapannya Rasulullah. Itu hadis. Atau mengatakan sunnahnya Rasulullah. Wa a'maluhu, dan perbuatannya Rasulullah. Kan tidak mesti berupa ucapan. Ada sahabat melihat Rasulullah itu kalau duduk itu dengan cara bersender seperti ini. Maka ada hadisnya. Rasulullah ketika duduk menyenderkan bagian punggungnya. Oh, berarti itu bukan ucapannya Rasulullah, tapi ucapannya, perbuatannya Rasulullah. Ibarat saya itu Rasulullahnya misalkan. Sampean yang meriwayatkan hadis para sahabat, saya tidak perlu ngomong macam-macam, tapi para sahabat mengeluarkan hadis. Burhan itu kalau ngomong, kalau berbicara sambil nunjuk-nunjuk jari. Wah, saya kan tidak memerintahkan. Kalau berbicara silahkan nunjuk-nunjuk jari, kan tidak. Kalau saya mengucapkan berarti qaul, akwal, ucapannya Rasul. Tapi sampean para sahabat-sahabat ini meriwayatkan hadis. Burhan itu kalau ngomong, kalau berbicara sambil nunjuk-nunjuk jarinya. Wah, menjadi hadis. Paham ya? Jadi pahami. Nah, sahabat itu kan melihat akwal ahwalnya Rasulullah.
Oh, Kanjeng Nabi kalau takbir itu segini. Kanjeng Nabi kalau takbir itu sesuai apa? Sejajar dengan telinga. Kanjeng Nabi itu kalau takbir itu sejajar dengan dada. Itu perbuatannya Rasulullah. Allati bayyanat kang nerangake ahkamal islami ing pira-pira hukume Islam wa arsyadat lan nuduhake apa allati annasa ing menungso ilaiha marang ahkam. Jadi yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam. Al ijma'u lan kaping telune iku ijma', yang ketiga itu ijma'. Ya. Yang ketiga itu ijma'. Hiya huwa utawi ijma' iku ittifaqu mujtahidil ummati, kesepakatane ahli ijtihad umat. Jadi ada kesepakatan ulama. Ba'da Nabi sakwise Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi asrin ing dalem mangsa minal a'sari tetep saking mangsa ala ayyi amrin ing atase ndi perkara kana kang tinemu apa ayu amrin. Nah, kalau ijma itu apa? Ijma itu kesepakatan ulama. Kesepakatannya ulama. Jadi tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada hukumnya langsung dalam hadis. Ya ayo dicari hukum. Itu namanya ijma. Kalau di Nahdliyin itu ada namanya Bahthul Masail. Kalau di Indonesia itu ada namanya MUI, memberikan fatwa. Yaitu bisa tidak dikatakan ijma? Ya boleh jadi mewakili ijma. Ada orang membaca Al-Quran dengan menggunakan handphone. Mbok sampean golekin ning Quran ning hadis ora ono kata-kata handphone. Bener ndak kira-kira? Handphone kan baru-baru ini saja ada handphone. Wong saya SMP SMA itu belum ada handphone. Saya SMP SMA itu belum ada, gadget itu belum ada. Mulai ada handphone itu saya sudah kuliah. Mulai saya kuliah baru ada handphone. Handphonenya kecil gitu. Karena kan handphone kan lebar-lebar gini ya. Handphonenya kan lebar. Kalau mau baca artikel itu bisa. Dulu itu handphone itu kecil segini, sak jari ini. Tulisannya. Jadi kecil bentuknya, itu hurufnya A, B, C-nya pakai pencetan kayak remote itu. Layarnya itu hanya anggaplah satu baris, sehingga kalau mau membaca WA, orang belum ada WA, kalau membaca SMS itu seperti running text yang jalan itu loh. Jadi assalamualaikum kalau melaku warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana kabarnya. Kalau tulisannya banyak, mendadak diulangi, pencet lagi. Ya, karena sudah jalan, kadung jalan, balik kan raiso. Kalau sekarang kan bisa, mau dikembalikan, mau teks yang ke baris berapa kan bisa. Kalau dulu itu hanya nulis assalamualaikum, bagaimana kabarnya, apakah jadi ke tempat saya, itu kayak teks, running text itu di atas itu loh, tulisan itu loh. Ndak ngenteni, wow diwoco. Ke pemoyo lali ulangi meneh. Nah, itu kira-kira ada ndak hukumnya dalam Quran atau hadis? Kan ndak ada. Bagaimana hukumnya membaca Al-Quran dengan menggunakan Android? Jangankan Al-Quran, wong nulis teks saja kangelan kok. Kangelan tur dibatasi. Kalau ndak salah itu 160 huruf. Hanya boleh nulis 160 huruf. Itu kalau mau nulis undangan itu belum bisa. Kalau sekarang itu mau nulis 160 file itu sangger-angger. Yang penting sampean gelem moco. Dulu itu ndak. Nah pertanyaannya, bisa ndak kita mencari kata handphone dalam Al-Quran? Mencari kata hadis dalam Al-Quran? Mencari kata handphone dalam hadis? Ndak ada. Makanya hukum-hukum fil asr dikatakan pada masa-masa kini itu dengan menggunakan namanya ijma. Oh boleh dengan alasan yang penting Al-Qur'annya itu Al-Qur'an yang sudah ditashih.
Oh, menjadi tidak boleh kalau ternyata Al-Qur'an yang tidak menggunakan tashih, kan seperti itu. Itu namanya ijma, kesepakatan ulama. Gitu, kesepakatan ulama. Terakhir al-qiyasu utawi kangaran qiyas. Al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas. Yang terakhir al-qiyasu utawi kangaran qiyas ikut tatbiku amrin, nyocoki perkara lam yujad kang den temu lahu kaduwe amr apa dalilun dalil ala nadhirihi ingatase padane amr listirakihima krana sekutonane amr fi illatil hukmi ing dalem ilate hukum, fi illatil hukmi ing dalem ilate hukum. Jadi mencocokkan, nyocoki, menyamakan dalil dengan yang sudah ada pada hukum yang baru. Misalkan ada hadis kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan itu hukumnya apa? Haram. Maka apapun ada perkara baru kok memabukkan mesti haram. Kita taunya barangkali bir misalkan, arak, narkotika, itu narkoba, itu kan memabukkan semua, memabukkan. Tapi orang memabukkan yang kendaraan, kok ngebis mabuk haram, enggak. Mabuknya beda, mabuk yang menghilangkan akal itu muskir. Maka nanti misalkan tahun 2024 ditemukan buah yang baru. Ana wong ning alas nemu buah anyar, belum pernah ada orang yang melihat buah itu. Enak gitu, enak di warnanya abang, bunder enak gitu, kayak apel dipangan, wah manis. Tapi setelah makan 15 menit kemudian geledak mabuk. Tidak sadarkan diri, oh berarti memabukkan. Buah itu menjadi haram. Kenapa? Dikiaskan dengan sesuatu yang memabukkan. Paham? Nah, itu namanya kias. Jadi Al-Quran itu sumber hukum utama. Hadis itu yang menjelaskan Al-Quran. Al-Quran kan belum detail. Coba kalau di Al-Quran, wudhu apa saja? Idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hanya 4. Sampai ngerti sekondi, kok ono kumur-kumur, kok ono membasuh apa ngeresep ning irung, kok ada membasuh telapak tangan, kok ada membasuh telinga. Sekondi sampai ngerti nih. Ayo. Kok ada modelnya kok 3 kali, basuhnya 3 kali, wajahnya kok 3 kali. Taunya dari mana? Dari hadis. Paham ya? Paham. Jadi lah nanti kemudian hadis itu pun berbeda-beda cara memahami. Oh, yang namanya tangan itu hanya sampai sini. Ada yang memahami tangan itu sampai dengan siku, ini namanya tangan. Kalau di Indonesia yang namanya tangan mana? Yang namanya tangan dari sini malah. Ini namanya kan lengan tangan sampai dengan sini tangan. Tapi kalau dalam bahasa Arab yang namanya yad, tangan itu hanya ini, pergelangan tangan. Makanya bahasanya ghuslul yadain, ini kan yad, ilal mirfaqain, sampai dengan siku. Berarti ini belum, bukan termasuk yad. Yad itu hanya ini. Lah, makanya ada perselisihan. Sebenarnya sing jenenge tangan sing endi? Maka ijma di sini dibutuhkan. Kesepakatan ulama yang disebut tangan, yuk dari sini sampai dengan sini, itu namanya ijma. Jadi Al-Quran disempurnakan, dilengkapi penjelasannya dengan menggunakan hadis. Hadis ini dilengkapi kemudian ketika tidak ada dalam Al-Quran atau hadis secara langsung, contohnya HP iki mau, maka menggunakan kesepakatan ulama. Nah, di antara cara menggali hukum adalah dengan dikiaskan. Dengan dikiaskan. Oh, ada
Ada orang menghukumi, Ustadz saya sedang haid, kalau mau baca Quran gimana, boleh ndak? Boleh, tapi dengan menggunakan Quran terjemah. Oh, berarti boleh dengan menggunakan Quran terjemah. Lah ada orang yang bertanya lagi, Ustadz saya sedang haid, boleh ndak kalau baca Qurannya dengan menggunakan yang di HP? Kan tidak termasuk mushaf. Boleh, dikiaskan dengan terjemah tadi. Terjemah saja boleh, apalagi HP. Mosongko HP orang itu haram, harus wudhu. Membaca Quran HP emang lagi barang sing suci no kudu wudhu. Engko lek ngono ra entuk digawa kamar mandi lho iki. Lah iki termasuk kitab suci nanti dianggapnya. Oh ndak boleh menyentuh jadi batal, ndak bisa. Dikiaskan dengan terjemah. Yang terjemah saja boleh, apalagi hanya handphone. Maka kalau sampean sedang tidak punya wudhu, misalkan di rumah nanti HP-an, oh baca Quran dengan handphone kan boleh. Ini bukan mushaf. Mushaf itu Al-Quran yang dijilid, itu namanya mushaf. Itu mushaf. Mushaf Al-Quran yang dijilid. Ini Al-Quran apa bukan? Dijilid atau tidak? Tidak. Aplikasi Qurannya wae ora ono kok diarani Quran, kan tidak mungkin. Itu ya. Jadi melengkapi Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah kita bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.